Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini makin banyak lagi yang bertanya tentang mengenai peraturan OJK yang memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terkena dampak penyebaran virus corona ini. Jadi yang pertama rekan-rekan, bahwa peraturan OJK itu sudah jelas ya, bahwa yang terkena dampak penyebaran virus corona baik langsung maupun tidak langsung bisa mendapat kelonggaran cicilan kredit. Ya, artinya apa? Mereka-mereka yang terkena dampak ini sehingga pemasukan berkurang atau mereka jadi sakit, akibatnya mereka tidak bisa membayar cicilan kreditnya, ya, mereka bisa mendapat kelonggaran. Ya, caranya bagaimana? Mengajukan permohonan ke bank atau leasing. Nanti oleh leasing atau bank dilakukan asesmen, penelitian apakah mereka ini berhak mendapat atau tidak. Kalau berhak mendapat, seperti apa kelonggaran yang diberikan. Kalau tidak berhak, itu tentunya diberikan juga penjelasannya. Begitulah yang diperintahkan oleh peraturan OJK. Nah, banyak teman-teman kita ini sudah melakukannya, tapi tidak ada tanggapan dari pihak bank dan atau leasing katanya, ya. Jadi tidak ada kejelasan. Nah, lalu mereka melapor ke OJK. Nah, OJK tidak juga bisa menanggapinya. Bahkan katanya yang menjawab komputer bank katanya. Kirim pakai WA pertanyaannya, jawabannya sama. Meskipun dikirim pakai email, jawabannya itu juga. Padahal pertanyaannya berbeda-beda katanya. Komputer jawabnya bang. Jadi kemana lagi kami harus mengadu ini katanya. Sementara kami bukan karena nggak mau bayar, memang akibat dampak ini. Itulah ya rekan-rekan. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali bahwa peraturan itu dibuat untuk jadi tertib, ya kan? Bukan jadi ribut seperti ini. Mereka makan bertanya, ini peraturannya beneran apa bohongan bang katanya. Masa sih peraturan udah dinomori, udah diundangkan bohongan kan? Artinya peraturan itu harus dijalankan. Kalau enggak, buat apa dibuat peraturan kalau enggak dijalankan? Nah, kalau ceritanya seperti ini, apa yang harus kita lakukan bang katanya? Saya rekan-rekan tetap saja saya akan mengajak Anda untuk melakukan upaya hukum, ya. Tidak mungkin saya ajak Anda untuk melakukan keributan. Pasti kita tempuh jalur hukum. Kalau begini caranya bagaimana? Kita gugat banknya atau leasingnya. Perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata rekan-rekan. Jadi mereka ini melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum apa yang dilawan bank atau leasing ini? Hukum peraturan OJK itu. Mereka tidak melaksanakannya. Kenapa tidak melaksanakannya bang? Karena seharusnya mereka itu ketika menerima permohonan, mereka melakukan asesmen, penelitian atas permohonan nasabah itu. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Kalau memenuhi syarat, apa kelonggaran yang diberikan? Kalau tidak memenuhi syarat, apa alasannya dijelaskan? Begitu. Jadi bukan dibiarkan saja tanpa kejelasan, hanya tidak bisa, yang begini begitu, pakai mulut lagi. Harusnya dijawab pakai surat. Karena permohonan kan pakai surat email. Jawabnya juga kepada nasabah itu pakai surat, jelaskan dia supaya nasabah tidak bertanya-tanya. Itu kesalahannya bank. Makanya saya bilang kita bisa tuntut dia, gugat dia perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata. Kita minta ganti rugi. Begitu juga pihak OJK. Seharusnya mereka itu menanggapi, menyelesaikan masalah, menjadi penengah lah antara pihak bank dengan nasabahnya. Apalagi mereka yang membuat peraturan. Masa dibiarkan saja peraturan menggelinding, nggak dikontrol? Jangan-jangan kita bisa juga gugat ini OJK itu secara perdata, perbuatan melawan hukum juga, ya kan? Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua, saran saya biarkan saja. Yang penting rekan-rekan, teman-teman sudah melakukan niat baiknya, bermohon ke bank, melapor ke OJK. Tapi kalau tidak ditanggapi, ya sudah biarkan saja. Nanti ketika bunga membengkak atau tunggakannya bertambah, bunganya membengkak-bengkak, dia abaikan saja. Gak usah bayar kalau kata saya mah. Gak usah bayar bunga tunggakannya itu. Kenapa?
Kita sudah mengajukan permohonan tapi tidak ada kejelasan. Jadi kalau mereka tidak melancarkan aturan, ya kita juga gak usah melakukan aturan lah. Biar nanti di pengadilan kan. Apa nanti tindakan Bang atau leasing? Ya kita berdebat di pengadilan. Alasan kita apa? Kita sudah menyakukan sesuai peraturan, mengajukan permohonan. Tapi kalau tidak ditanggapi, berarti mereka yang tidak melaksanakan aturan kan. Jadi kalau saya sering sampaikan, menegakkan aturan itu harus sesuai dengan aturan juga. Leasing, bank atau menjalankan tugasnya itu harus sesuai aturan. Apa susahnya menolak, itulah. Berikan alasan, jangan dibiarkan mengambang, rakyat jadi bingung. Begitu juga OJK, saya harap tegaslah OJK ini. Masa buat peraturan dibiarkan saja rekan-rekannya. Jadi saya harap ini kita semua patuh hukum ya. Walaupun ibaratnya bank atau leasing menolak seperti itu, lakukan upaya hukum yang saya sebutkan tadi. Gugat secara perdata mereka, kita gugat pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Mereka melawan hukum itu. Aturan OJK tidak dilaksanakan, berarti melawan hukum kan. Begitu juga OJK-nya rekan-rekan. Tolonglah ya bapak-bapak yang di OJK itu, perhatikanlah nih, selesaikan nih, jangan gelindingkan aturan tapi dibiarkan aja. Ya, tetap tonton channel Bang Benny, tetap kita belajar hukum, paham hukum dan taat hukum rekan-rekan ya. Gabung dengan klub hukum Elang Maut. Di sana kita menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat supaya kita taat hukum dan paham hukum sehingga kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum, menjuah-juah kita kerina.